Oke Sobat Ciken, kita belajar kembali. Untuk kali ini kita akan membahas tentang hukum Ohm. Masih ingat tentang hukum Ohm? Ya, kita akan belajar tentang hukum Ohm pada kelistrikan. Ada beberapa hukum di kelistrikan itu. Jadi khususnya untuk kali ini kita membahas hukum Ohm, yaitu hukum dasar yang menyatakan hubungan antara arus listrik, tegangan, dan hambatan. Dalam bahasa Inggris disebut dengan Ohm laws. Ohm law. Hukum Ohm adalah besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yang diterapkan dan berbanding terbalik dengan hambatannya atau R. Jadi secara matematika V itu sama dengan I kali R atau I sama dengan V per R atau R adalah V per I. Jadi V itu beda potensial, I adalah arus, R adalah hambatan. Sekarang kita hitung dengan menggunakan rumus. Soal yang pertama, suatu rangkaian yang memiliki tegangan 10 volt dihubungkan dengan sebuah hambatan 10 ohm. Berapakah nilai arusnya? Jadi pada soal itu diketahui ada tegangannya 10 volt, R-nya 10 ohm, ditanya I. Tadi I adalah V dibagi R, berarti 10 dibagi 10, sehingga didapatkan arusnya adalah 1 ampere. Soal kedua, pada suatu rangkaian tertutup dipasang resistansi atau hambatan 500 ohm dengan menghasilkan arus 10 miliampere. Berapa tegangannya? Nah, dari yang diketahui R adalah 500 ohm, I 10 miliampere kita jadikan ke ampere, berarti 0,01 ampere. Sehingga V adalah I kali R, berarti 500 kali 0,01, berarti 5 volt. Soal ketiga, suatu rangkaian sederhana yang memiliki sumber tegangan 12 volt memiliki nilai arus listrik 0,5 ampere. Berapa hambatannya? Nah, dari yang diketahui di soal, R adalah V dibagi I. Tegangannya 12 volt dibagi 0,5 ampere, sehingga didapatkan hambatannya 24 ohm. Sekarang kita lakukan percobaan. Oke, sesuai dengan soal perhitungan yang sudah kita lakukan, kita cobakan dengan soal yang sama. Kita hitung dengan melakukan praktek sederhana melalui simulasi ini. Suatu rangkaian pada soal pertama itu sudah dinyatakan suatu rangkaian yang memiliki tegangan 10 volt, ini tegangannya 10 volt, dihubungkan dengan sebuah hambatan sebesar 10 ohm. Berapakah besarnya arus listrik yang mengalir? Sekarang rangkaian ini kita tambahkan suatu switch atau saklar untuk on off-nya. Kita ingin menghitung besarnya arus. Untuk menghitung besarnya arus kita gunakan ampermeter. Jadi kita hubungkan dulu ampermeternya. Nah, jadi untuk menghitung arus pada suatu rangkaian, kita hubungkan seri dengan rangkaian itu. Sedangkan untuk mengukur tegangan, misalnya kita ingin mengukur tegangan yang melalui hambatan R1 atau R di sini. Nah, kita ukur seperti ini caranya. Nah, kita paralelkan dengan rangkaian. Ini kenapa belum jalan? Karena di sini tombolnya belum dihubungkan. Berarti ini ada yang terbalik. Oke. Berarti di sini besarnya tegangannya melalui R di sini adalah 10 volt. Kita paralelkan. Itu untuk mengukur tegangan. Sedangkan untuk mengukur arus kita hubungkan seri. Jadi kita stop terlebih dahulu. Kita serikan antara
resistor dengan ampermeter. Oke, kita hubungkan dulu. Kita tambah tempatnya. Jadi yang perlu diingat untuk mengukur arus antara ampermeter dengan rangkaian, kita hubungkan seri. Nah, berapa besarnya arus yang mengalir di sini? Oke, kita lihat, kita hubungkan di sini. Nah, ini udah terhubung. Nah, di sini arus yang mengalir adalah 1 ampere. Nah, secara perhitungan kita udah dapatkan juga bahwa arus yang mengalir adalah 1 ampere. Jadi sesuai antara perhitungan dengan pengukuran. Oke, itu untuk soal pertama. Oke, kita stop terlebih dahulu. Oke, untuk soal kedua, bunyinya adalah suatu rangkaian tertutup dipasang resistansi atau hambatannya 500 ohm, kemudian menghasilkan arus listrik 10 mA. 10 mA itu berarti 0,01 ampere. Berapa tegangannya? Nah, dari rangkaian ini bisa kita lihat bahwa besarnya tegangan yang mengalir pada rangkaian ini adalah 5 volt. Jadi sesuai antara perhitungan dengan hasil pengukuran kita. Ini soal yang kedua. Sekarang kita lihat soal yang ketiga. Suatu rangkaian sederhana memiliki sumber tegangan 12 volt, arus listriknya 0,5 ampere. Berapa nilai resistansinya? Oke, sekarang yang ditanya adalah resistansi atau hambatannya. Berarti di sini tegangannya adalah 12 volt. Kita ubah tegangannya 12 volt. 12 volt. Oke, tegangannya 12 volt. Kemudian arusnya 0,5 ampere. Arusnya 0,5 ampere. 0,5 ampere. Nah, berarti hambatannya yang kita ubah sehingga harusnya menjadi 0,5 ampere. 0,5 ampere. Berarti di sini 0,5. Oke, berarti di sini hambatannya tidak bisa menggunakan hambatan yang lebih besar, artinya hambatannya lebih kecil. Kita ganti resistornya. Resistornya di sini kita gunakan. Nah, kalau di sini resistornya berarti, oke, kita baguskan dulu rangkaiannya. Oke, ini masih agak miring. Oke, kita gunakan resistornya. Oke, tadi arusnya adalah 0,5. Nah, kita ubah resistornya berapa agar arusnya 0,5. Berarti resistornya bernilai 0,5 berarti berarti untuk jadi
Besarnya resistor atau hambatannya adalah 24 ohm. Itu secara pengukuran. Kita lihat secara perhitungan. Nah, betul. Jadi resistornya bernilai 24 ohm. Jadi antara perhitungan dengan pengukuran kita dapatkan sesuai. Ini untuk soal yang ketiga. Oke, itu hasil percobaan melalui simulasi dan hasil perhitungan dari soal yang sama. Oke, Sobat Chicken, jangan lupa subscribe, like, and share ya, agar dapat info terbaru tentang studio ini. Terima kasih sudah berkunjung. Semoga kunjungan kali ini dapat membantu kamu dalam pembelajaran. See you.